Sing tenang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Kami dari 11 AKP 2 ingin mewawancari Ibu. Dalam program apa ini? Tugas P5 yang bertema budaya positif. Ini dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan. Apa yang harus dilakukan oleh Ibu untuk membangun budaya positif di SMK 3, Bu? Yang dilakukan berarti prosesnya gitu ya. Yang dilakukan mungkin harus adanya pembiasaan, misalnya budaya positif. Kalian udah terbiasa kan sebelumnya datang tepat waktu gitu ya. Terus di depan gerbang itu ada yang berjajar kakak kelas kalian, terus ada OSIS gitu ya. Itu salah satu upaya itu usaha kita untuk membiasakan budaya positif dengan cara kalau misalnya di depan itu banyak yang berjajar, terus salah satu di antara kalian itu ada yang terlambat, otomatis malu ya, malu apalagi dilihat sama kakak kelas, sama guru, sama adik kelas, sama OSIS gitu, pasti malu ya. Nah itu jadi supaya kalian itu terbiasa dengan budaya positif, salah satunya itu datang tepat waktu, disiplin waktu, seperti itu. Nah, kalau misalnya di depan nggak ada yang jaga, cuma bapak satpam aja, kayaknya kalian aja gitu kan, cuma ada bapak satpam. Tapi ini beda kalau misalnya ada kelas, ada adik kelas, apalagi ada muka ibu guru gitu, kalian akan wah berarti besok saya harus bangun pagi nih, harus berangkatnya pagi nih, gitu. Nggak boleh telat nih, nggak boleh gitu. Jadi saya harus bangun pagi-pagi, terus berangkat sekolahnya harus tepat waktu sebelum bel masuk, harus udah ada di sekolah. Itu salah satu usahanya untuk kalian semua itu terbiasa dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Terus yang kedua, cara kalian mengumpulkan tugas. Biasanya biasanya gitu enggak? Nanti aja gitu. Nah, kalian harus menanamkan yang namanya budaya positif. Nanti kan kalian ke sekolah akan PKL, harus disiplin juga. Itu latih kalian untuk disiplin waktu. Ya, budaya positifnya itu salah satunya disiplin waktu. Yang pertama tadi berangkat. Ya, yang kedua mengumpulkan tugas. Nanti kalau di tempat PKL, Amanda, kamu harus mengerjakan laporan ini harus selesai dalam 1 minggu. Nah, gimana nih caranya? Nah, dimulai dari tugas mengumpulkan tugas di sekolah. Kalau misalnya tugas matematika dikerjakan harus 2 hari selesai. Selesai nggak selesai harus selesai gitu kan, supaya nilainya oke. Hasil akhirnya itu gimana nanti, yang penting kita berusaha dulu gitu, tepat waktu. Jadi kita itu harus bisa melatih untuk disiplin waktu, itu usahanya gitu. Jadi itu budaya positif yang harus ditanamkan di sekolah, dimulai dari awal, dari disiplin waktu, tepat waktu, pokoknya disiplin gitu. Ya. Yang hari kami, Waalaikumsalam. saya dan 3 rekan saya ingin mewawancari Bapak untuk tugas P5 yang bertemakan budaya positif. Terima kasih saya di sini. Insya Allah Bapak akan bantu yang Bapak bisa berkaitan dengan penerapan budaya positif di SMK 3 Bajan. Apa kira-kira yang Bapak bisa bantu dalam hal ini? Apa saja yang termasuk dalam budaya positif di SMK Negeri 3 Bajan? Oke, di antaranya budaya positif yang sesuai dengan arti budaya itu adalah kebiasaan, positif adalah baik. Di sini yang bisa dilaksanakan berkaitan dengan positifnya adalah mungkin semua elemen di sini di sekolah melaksanakan budaya positif. Di antaranya apa? Mungkin itu melaksanakan tugas
tugas seorang siswa. Banyak kan? Sekolah ada aturan, ada tata tertib kan? Biasanya itu apa? Ketika guru melaksanakan tugas pokok seorang guru, terus siswa melaksanakan tugas pokok seorang siswa. Di antaranya kalau guru kan belajar, untuk siswa belajar, itu di antaranya. Lagi barangkali itu aja. Jadi di antara budaya positif di sekolah dalam penerapannya itu tergantung elemen, maksudnya tergantung siapa. Kalau guru itu seorang guru, kemudian kalau bisa seorang siswa, lalu siapa lagi, kemudian seluruh yang terlibat di lembaga ini, SMK 3 ini harus melaksanakan kegiatan yang baik. Nah, itu semua perlu apa? Perlunya kolaborasi, kerjasama dari guru, dari siswa, kemudian dari orang tua, ya kan? Itu buat kesepakatan. Oke, ini sekilas berkaitannya budaya positif yang ada di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Maaf mengganggu waktunya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 KP2 ingin mewawancari Bapak untuk tugas kelima yang bertemakan budaya positif. Bapak, tujuan Bapak diterapkannya budaya positif di sekolah kita ini. Tentang tujuan ya. Ya. Kayak ini berkaitan dengan budaya positif di lingkungan sekolah ya. Ketika berbicara positif, jadi yang namanya budaya positif itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kalian untuk meningkatkan entah itu pengetahuan kalian, motivasi kalian dalam belajar ya, segala sesuatu yang baik-baik buat kalian. Mungkin tujuan yang terbaik dari budaya positif adalah menurut saya ya, menurut Bapak sendiri, dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari hal yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi semakin baik gitu ya. Cuman dalam hal ini Bapak mau menekankan tentang yang namanya budaya positif itu yang berkaitan dengan disiplin di sekolah kalian, khususnya sebagai siswa ya kalian. Jelas yang saya tekankan itulah tentang disiplin. Hal apa aja yang Bapak tekankan tentang disiplin itu? Yang pertama adalah hal tentang masalah waktu ya. Jelas sebagai seorang siswa waktu sudah ditentukan, mulai dari kalian berangkat ke sekolah harus jam 7, terus pulang harus 4, itulah jelas aturan yang harus kalian laksanakan ya. Tidak bisa diganggu gugat ya, waktu itu sudah jelas. Itu yang berkaitan dengan masalah waktu. Terus yang kedua yang berkaitan dengan masalah proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ada juga ya, disiplin itu harus seperti kalau menurut saya ketika jam pelajaran kalian harus masuk tepat ketika gurunya ada, kalian harus sudah ada. Jangan sampai ketika gurunya sudah ada kaliannya masih di mana, masih di warung atau masih luar lingkungan kelas. Itu yang hal berkaitan dengan masalah pembelajaran ya. Yang ketiga, kalau menurut saya itu berkaitan dengan perilaku kalian ya, perilaku kalian selama di lingkungan sekolah. Tapi tidak hanya di lingkungan sekolah ya, di luar juga. Jangan sampai kalian berperilaku kan dicontohkan bukan sebagai seorang siswa ya, banyak seperti preman. Terlihat juga dari cara berpakaian kalian, cara pakaiannya seperti apa. Kalau seorang siswa kan kita ambil contoh pakai seragam PSIS kayak gini, bajunya kan dimasukin pakai ikat pinggang, perempuan pakai kerudung. Ya itu menurut Bapak pribadi ya, bukan menurut YouTube dan menurut apa-apa ya. Mungkin itulah yang pertama mengenai waktu, yang kedua mengenai masalah pembelajaran, yang ketiga bagaimana kalian berperilaku sebagai seorang siswa, dan yang terakhir kalau menurut saya itu yang paling utama itu adalah bagaimana kalian dalam beribadah. Jelas harus disiplin juga dalam beribadah. Ambil contoh ketika di lingkungan sekolah, kalau seandainya ada sholat duha, rame-rame bareng-bareng sholat duha. Sayangnya kita belum menerapkan budaya seperti itu ya, budaya sholat duha. Keinginan saya itu kalau bisa sebelum kalian melakukan pembelajaran pagi-pagi sudah siap ya. Saya jam 7 datang sudah ke masjid misalkan ya. Kalau masalah kecoceng waktu untuk pembelajarannya
berapa menit sih sholat duha itu, paling juga 10 menit sudah bisa masuk masalah beribadah ya. Terus ketika sholat zuhur, Allahu Akbar, jangan sampai kalian nongkrong nunggu dulu sampai komat. Kalau udah komat baru ke masjid ngambil air wudhu baru sholat, apalagi kalau belum ketika udah komat masih di kelas, itu kan hal yang tidak baik ya. Jadi segala sesuatu yang baik silahkan kalian laksanakan, karena kalian sudah dewasa, udah SMK kelas 2, sudah tahu mana yang baik, mana yang benar ya. Yang Bapak harapkan contoh sebagai seorang siswa, silahkan kalian laksanakan. Tapi kunci dina Bapak ya, kunci paling utama buat saya itu ketika kalian berada di lingkungan sekolah itu adalah kalian patuh dan taat pada tata tertib yang ada di sekolah kita ya. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau Bapak banyak salah, karena itu pribadi saya sendiri ya, bukan masalah pemikiran orang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.